Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Rizaki dengan NIM Q0025-219. Saya berasal dari kelompok A2. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiorespirasi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai fetal circulation seperti yang ada pada gambar di depan ini. Jadi seperti yang kita tahu, fetal circulation sendiri itu adalah pola peredaran darah pada janin yang masih bergantung pada plasenta, di mana pada kondisi ini tuh paru-paru bayi itu belum berfungsi untuk pertukaran oksigen sehingga masih bergantung pada fetal circulation ini. Nah, fetal circulation sendiri itu dimulai dari plasenta. Jadi darah yang kaya akan darah yang kaya akan oksigen itu dari plasenta akan masuk ke tubuh janin melalui vena umbilicalis. Nah, sebagian darahnya ini tuh akan melewati hati melalui ductus venosus untuk langsung masuk ke vena cava inferior. Setelah itu kemudian menuju ke atrium kanan jantung. Nah, dari atrium kanan jantung ini darah tuh nggak sepenuhnya langsung masuk ke paru-paru, melainkan sebagiannya tuh dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Jadi apa sih itu foramen ovale? Foramen ovale itu adalah lubang penghubung antara atrium yang ada pada masa janin gitu. Kemudian selanjutnya darah itu mengalir lagi kan ke ventrikel kiri dan dipompa ke aorta untuk disalurkan ke otak dan ke tubuh bagian atas. Nah, sementara tadi itu darah yang masuk ke ventrikel kanan itu akan menuju ke arteri pulmonalis. Tapi sebagian besarnya nggak masuk ke paru-paru karena resistensi paru-paru itu masih tinggi. Sehingga dialihkan melalui ductus arteriosus ke aorta descendens. Dari aorta descendens sendiri, darah itu akan kembali ke plasma melalui arteri umbilicalis untuk diperkaya oksigen. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan yang terjadi akibat gagalnya penutupan struktur fetal. Jadi untuk gangguannya sendiri itu ada salah satunya itu namanya patent ductus arteriosus, yaitu gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamen arteriosum. Nah, itu tuh kenapa sih? Jadi tuh dia tuh kondisi di mana si ductus arteriosusnya itu dia tetap terbuka atau gagal menutup. Jadi pada keadaan normal itu ductus arteriosus itu seharusnya akan menutup setelah bayi lahir karena meningkatnya kadar oksigen dan juga menurunnya prostaglandin. Kalau misal enggak menutup tuh kenapa sih? Nah, kalau enggak menutup itu maka akan terjadi aliran darah yang abnormal dari aorta yang bertekanan tinggi ke arteri pulmonalis. Nah, sehingga tuh seharusnya darah yang beredar ke tubuh kita itu dia malah justru kembali lagi ke paru-paru, dimana hal itu tuh membuat paru-paru tuh kan kelebihan beban kan, dan pada akhirnya dapat merasakan yang pertama ada sesak nafas, kemudian takikardi, dan kemudian kalau kondisi yang lebih parah lagi itu akan berkembang menjadi hipertensi gitu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah vaskularisasi. Jadi vaskularisasi ini ada dua, yaitu arteri dan juga ada vena. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai vaskularisasi arteri jantung. Jadi suplai darah arteri ke jantung itu berasal dari aorta ascendens yang memberikan dua cabang utama, yaitu yang pertama ada arteri coronaria dextra dan juga ada arteri coronaria sinistra. Nah, untuk yang arteri coronaria dextra terlebih dahulu, dia itu akan menyuplai bagian kanan dari jantung. Nah, arteri coronaria dextra sendiri itu dia memiliki beberapa cabang. Yang pertama ada ramus nodus SA. Dia ini yang nyuplai nodus SA, dimana dia itu juga sebagai pusatnya dari pacemaker gitu. Kemudian ada ramus marginalis dextra, dia itu akan menyuplai bagian lateral
dari ventrikel kanan. Kemudian ada ramus interventricularis posterior atau disingkat menjadi PDA. Dia itu akan menyuplai bagian posterior dari septum interventrikular dan dinding inferior dari jantung. Kemudian kita akan membahas mengenai arteri koronaria sinistra. Nah, arteri ini tuh akan menyuplai sebagian besar ventrikel kiri. Untuk arteri koronaria sinistra sendiri itu juga dia memiliki beberapa cabang, yaitu ada ramus interventricularis anterior atau LAD. Dia tuh fungsinya tuh menyuplai bagian anterior dari ventrikel kiri dan septum interventrikular. Kemudian ada ramus circumflexus, di mana dia itu akan berjalan di sulcus coronarius menuju bagian posterior jantung dan juga menyuplai dinding lateral dari ventrikel kiri gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai vaskularisasi dari vena jantung. Nah, jadi sebagian besar darah vena dari miokardium itu akan bermuara ke suatu saluran utama yang disebut sinus coronarius. Nah, struktur ini tuh berfungsi sebagai kolektor utama darah vena dan selanjutnya akan bermuara ke atrium dextrum gitu. Kemudian vena juga memiliki beberapa cabang ya. Yang pertama ada vena caudiaca magna, yaitu adalah vena terbesar yang mengalirkan darah dari sebagian besar permukaan anterior jantung. Kemudian ada vena caudiaca media, dia ini berjalan pada sulcus interventricularis posterior dan mengalirkan darah dari bagian posterior jantung. Kemudian ada vena caudiaca parva, yaitu mengalirkan darah dari bagian kanan jantung, dan ada vena caudiaca posterior dan vena obliqua arteria sinistra. Dia ini berkontribusi dalam drainase vena jantung gitu. Namun selain itu ada pengecualian, yaitu ada vena caudis minimae. Dia itu nggak akan bermuara ke sinus coronarius, melainkan dia akan langsung mengalirkan darah ke ruang jantung, terutama ke atrium dextrum melalui lubang-lubang kecil pada dinding jantung gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sinus paranasal. Jadi apa sih itu sinus paranasal? Jadi sinus paranasal sendiri itu adalah rongga-rongga berisi udara yang terletak di dalam tulang-tulang wajah dan tengkorak yang berhubungan dengan kafum nasi. Nah, sinus ini tuh terdiri dari beberapa. Yang pertama ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, kemudian sinus sphenoidalis gitu. Nah, fungsi dari sinus paranasal sendiri itu dia tuh membantu meringankan berat tulang tengkorak, menghasilkan lendir untuk membantu melembabkan rongga hidung, membantu resonansi suara, serta berperan dalam menghangatkan dan menyaring udara yang masuk melalui hidung. Jadi karena dia ruang-ruang di sekitar kafum nasi gitu, jadi dia membantu untuk meringankan berat dari tulang tengkorak gitu. Kemudian selanjutnya, jadi di dinding lateral dari hidung sendiri itu dia memiliki beberapa lengkungan yang bertingkat. Yang pertama ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan juga concha nasalis inferior. Nah, concha nasalis ini dia akan membagi kafum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu ada recessus sphenoethmoidal, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, di mana nanti meatus ini tuh dia akan menerima drainase dari sinus-sinus yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian untuk muara sinus, jadi kemudian untuk muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis Nah, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa meatus nasi itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada yang superior, medius, maupun inferior. Sekarang kita akan membahas mengenai muara-muara dari meatus tersebut. Jadi tadi kita sudah mengetahui kan kalau meatus nasi itu dia dibagi menjadi 3 bagian utama, ada superior, medius, dan juga ada inferior. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai drainase dari meatus nasi tersebut.
Jadi untuk meatus nasi superior dia tuh menerima drainase dari sinus venoidalis dan juga ethmoidalis posterior. Sedangkan meatus nasi medius itu dia menerima drainase dari sinus maxillaris, sinus frontal, ethmoidal anterior, dan melalui hiatus seminaris dan juga infundibulum. Nah, sementara itu meatus nasi inferior dia menerima drainase atau menjadi tempat muara dari ductus nasolacrimalis yang membawa air mata dari sakus lacrimalis ke rongga hidung begitu. Kemudian kenapa sih sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus-sinus lainnya? Jadi secara anatomi itu muara dari sinus maxillaris itu kan dia lebih tinggi ya dibandingkan yang lainnya ya, sehingga drainase lendir tuh jadinya nggak efisien dan mudah terhalang di situ. Nah, selain itu sinus maxillaris itu juga merupakan sinus yang paling besar, tapi jalur drainasenya tuh dia relatif sempit begitu. Jadi kemudian selain itu letaknya dari sinus maxillaris itu kan dia dekat dengan akar gigi. Jadi itu dia rentan untuk terkena infeksi begitu. Nah, kombinasi tadi itu yang menyebabkan di sinus maxillaris itu dia mudah untuk mengalami penumpukan sekret dan juga mudah untuk mengalami infeksi. Nah, kondisi ini tuh lebih sering terjadi itu saat infeksi saluran napas seperti pada saat musim hujan gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.